Tanah Zionis terguncang, bencana alam pun melanda Israel, ratusan orang jadi korban hingga tewas. Cuaca ekstrim memicu bencana alam terjadi di sejumlah negara di dunia, tak lain dan tak bukan juga terjadi di Israel. Kondisi tersebut melanda tanah Zionis, negara Yahudi yang berdiri di atas tanah bangsa Palestina. Hanya beberapa hari setelah badai merenggut nyawa 4 orang sebelumnya, pihak berwenang di seluruh Israel bersiap untuk serangan baru cuaca ekstrim. Petugas pemadam kebakaran, petugas polisi dan sukarelawan dikerahkan di seluruh negeri. Polisi memperingatkan orang-orang untuk menghindari penggunaan lift jika terjadi pemadaman listrik dan banjir. Demikian Ynet News melaporkan. Otoritas setempat juga bersiap menghadapi badai di Tel Aviv. Kurang ataupun karung pasir telah didistribusikan di lokasi yang ditetapkan sebagai pusat darurat. Kota Madya, Naharia di utara yang menyaksikan banjir dahsyat pekan lalu akan pindah ke kebijakan darurat pada sore hari ini. Menurut perkiraan, sistem cuaca akan mempengaruhi sebagian besar wilayah negara itu. Diperkirakan curah hujan akan besar dan bisa menyebabkan banjir di seluruh negeri, di seluruh titik, terutama di utara dan tengah Israel. Pada siang hari, hujan akan menyebar ke pusat, suhu akan turun dan itu akan menjadi lebih ringan dari biasanya sepanjang tahun. Ada ketakutan luar biasa yang akan terjadi di kota-kota karena sungai akan meluap. Badai salju diperkirakan terjadi di Gunung Hermon di dataran tinggi Golan. Diperkirakan akan ada salju pada hari Rabu hingga Jumat di Golan Utara. Di malam hari hujan akan mencapai Negev Utara dengan ancaman banjir yang luar biasa. Mungkin juga ada hembusan angin hingga 80 km per jam. Polisi memperkuat pasukan mereka dan mendesak masyarakat untuk menghubungi hotline darurat jika terjadi insiden yang tidak biasa. Selain itu, polisi merekomendasikan orang untuk tidak bepergian atau mendekat ataupun juga mendaki di daerah rawan banjir. Hindari bepergian di jalan tempat ada banjir, jaga jarak dari kendaraan lain dan kurangi kecepatan Anda selama cuaca buruk ini, kata polisi. Dianjurkan untuk membatalkan perjalanan yang tidak perlu atau ke daerah-daerah yang mungkin banjir. Dinas Pemadam Kebakaran juga menekankan bahwa jika terjadi banjir, orang harus menghindari tempat parkir bawah tanah dan juga menahan diri untuk tidak menggunakan lift di bawah permukaan tanah karena bisa tertimbun. Akhir pekan lalu, pasangan yang berusia 25 tahun tenggelam akibat mereka terjebak dalam lift di tempat parkir bawah tanah gedung Tel Aviv mereka karena dipenuhi dengan air banjir. Layanan penyelamatan juga menyarankan orang untuk menghindari ruang terbuka dan menjauh dari antena dan pohon jika terjadi badai petir. Cuaca yang makin buruk dan terjadi di setiap wilayah di Israel ini membuat panik ribuan warga di sana. Membelot ke Palestina, ex-tentara Israel sebut negaranya sebagai penjahat perang dan organisasi teroris. Di Israel dan kalangan militer, ada beberapa orang yang menentang kebijakan pendudukan serta penindasan pemerintahan Israel terhadap Palestina. Sapira adalah salah satunya. Pemerintah Israel dan komandan militer adalah penjahat perang. Hal itu diutarakan Jonathan Sapira, seorang mantan pilot Angkatan Udara Israel yang diberhentikan dari militer pada tahun 2003. Sapira adalah sosok yang meluncurkan kampanye yang mendorong anggota militer lainnya untuk tidak mematuhi perintah untuk menyerang warga
Palestina yang menyebabkan mereka dikeluarkan atau dipecat dari tentara. Setelah ditendang dari militer, Shapira dipecat dari semua pekerjaan yang dia ambil saat dia berpartisipasi dalam demonstrasi untuk mendukung hak orang Palestina dan menarik perhatian pada kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Israel dengan mengadakan konferensi internasional. Dia harus pindah ke Norwegia melanjutkan hidupnya di sana. Shapira dan sekitar 27 pilot militer telah diberhentikan dari pos mereka di Angkatan Udara Israel sejak tahun 2003 silam. Shapira menjelaskan alasan dia bergabung dengan militer Israel, bagaimana dia menyadari bahwa dirinya menjadi bagian dari organisasi terorisme. Saya menyadari selama Intifada kedua, apa yang dilakukan Angkatan Udara Israel dan militer Israel adalah kejahatan perang dengan meneror populasi jutaan orang Palestina. Ketika saya menyadari itu, saya tidak hanya memutuskan untuk pergi tapi mengajak pilot lain yang secara terbuka untuk menolak mengambil bagian di dalam kejahatan ini, ujar Shapira dilansir kabar Besuki dari Anadolu Agency. Shapira mengatakan seorang anak di Israel dibesarkan dalam pendidikan militeristik Zionis yang sangat kuat. Mereka tidak mengetahui apapun tentang Palestina, termasuk tentang hari Nakba pada 1948 dan penindasan yang sedang berlangsung terhadap warga Palestina. Mereka dikirim untuk melempar rudal dan bom di pusat kota Palestina. Pada titik tertentu, saya menyadari bahwa ini adalah tindakan terorisme, kata Shapira merujuk pada pilot di skuadron lain yang terlibat dalam pembunuhan massal warga sipil. Shapira mengatakan tujuannya bergabung dengan militer adalah untuk melindungi warga. Namun jika ingin melindungi warga, dia harus berada di samping Palestina, bukan menjadi bagian dari tentara Israel. Ini proses psikologis sangat sulit. Begitu menyadari bahwa Anda adalah bagian dari organisasi teroris, Anda harus mengatakan tidak. Anda harus mengambil konsekuensi. Shapira sampai harus menggelar konferensi internasional untuk mengungkap kejahatan perang Zionis terhadap Palestina. Saat ini, Shapira telah pindah dan melanjutkan hidupnya di Norwegia. Saya adalah bagian dari gerakan boykot, divestasi dan sanksi. Israel adalah negara apartheid. Saya mengatakan pemerintah dan komandan saya adalah penjahat perang, kata Shapira. Dia menyadari selama Intifada kedua, apa yang dilakukan Angkatan Udara dan militer Israel adalah kejahatan perang. Ada teror terhadap populasi jutaan orang Palestina dan saat menyadari itu, dia tidak hanya memutuskan untuk pergi.